Hai, kembali lagi di Entertainment. Kali ini saya akan membahas 5 momen idola K-pop membuat pengakuan yang memilukan selama siaran langsung. Saat idola K-pop melakukan siaran langsung, biasanya itu adalah saat yang menyenangkan di mana mereka berinteraksi dengan penggemar. Namun, ada juga momen di mana para idola membuat pengakuan yang memilukan selama siaran langsung. Dilansir dari koreabu.com, inilah 5 momen tersebut. Yang pertama, Jungkook BTS berbicara tentang menerima telepon dari penggemar Sasaeng. Hal yang sering dilakukan oleh Sasaeng fans adalah mencari tahu nomor telepon idola K-pop dan menelpon mereka saat melakukan siaran langsung. Jungkook BTS adalah idola yang harus berurusan dengan hal ini. Dalam satu siaran langsung, dia mendapat telepon dari penggemar Sasaeng, dan dia mengungkapkan bahwa ini sering terjadi padanya. Jungkook BTS berkata, ini adalah panggilan dari seorang penggemar. Dia mengatakan, Anda melakukan V-Live dan saya baru saja menelpon untuk memeriksa. Yang saya lakukan saat itu adalah saya langsung memblokir panggilan tersebut. Saya sebenarnya mendapat banyak panggilan dari fans Sasaeng. Yang kedua, Twice berbicara tentang penggemar yang menunggu mereka di asrama lama mereka. Karena itu, ketika Twice pindah ke asrama baru mereka jarang berbicara tentang kehidupan asrama mereka. Karena mereka takut penggemar akan melanggar privasi mereka lagi. Para penggemar ini juga menjadi alasan mengapa Twice ragu melakukan siaran langsung di asrama mereka. Yang ketiga, V-BTS berbicara tentang ditindas. Ketika V-BTS masih muda, dia diundang ke salah satu pesta ulang tahun temannya. Namun, teman ini sengaja memberikan V alamat yang salah. V berkata, saya tidak tahu harus pergi kemana, jadi saya menunggu di luar selama 3 jam dengan membawa hadiah sambil mencoba mencari tahu kemana saya harus pergi. Saya pergi ke sana dan memberinya hadiah dan saya berkata, sudah waktunya bagi saya untuk pulang sekarang, jadi saya akan pergi. Saya ingat, saat itu saya menangis sangat kencang saat berjalan pulang. V kemudian mengungkapkan bahwa teman ini memberinya alamat yang salah karena dia cemburu padanya. Terlepas dari apa yang terjadi padanya, V memutuskan untuk memaafkan orang ini setelah dia meminta maaf padanya. Sebenarnya kemudian terungkap bahwa dia sangat cemburu padaku. Setelah beberapa waktu berlalu, dia mengaku cemburu karena saya rukun dengan teman-teman kami. Jujur itu adalah sesuatu yang terjadi di sekolah dasar dan kami masih muda. Dia dengan tulus meminta maaf kepada saya. Sekitar 2 tahun kemudian, kami sempat canggung karena kejadian itu, tapi karena dia meminta maaf dengan tulus kepada saya berterima kasih padanya. Imbu V. Yang keempat, Momo Twice berbicara tentang diet masa lalunya. Ketika Momo Twice masih trainee, dia diberitahu bahwa dia harus menghilangkan 7 kilo berat badannya untuk tampil di showcase. Momo memutuskan untuk menjalani diet berat untuk mencapai tujuan ini. Momo akhirnya berolahraga sambil berlari dan hampir tidak makan apa-apa. Meskipun Momo memang makan es batu, dia sering memuntahkannya karena dia yakin itu akan membuatnya bertambah gemuk. Karena dia lelah dan lapar, Momo takut dia akan mati dan ingin membuatnya menangis. Momo berhasil mencapai tujuannya dan mampu tampil di showcase. Selain itu, dia tidak pernah mencoba diet seperti ini lagi karena dia menyadari betapa berbahayanya itu. Yang kelima, Chorong Aping berbicara tentang insiden KBS Gayo Daechukje 2019. Selama KBS Gayo Daechukje 2019, Aping mengalami situasi yang memilukan.
Ketika grup tersebut selesai membawakan lagu mereka yang bertajuk Eng Eng, mereka mulai mempersiapkan penampilan dance lainnya. Namun, kinerja itu dipotong oleh KBS. Fans sangat marah dengan ini dan menuntut permintaan maaf dari KBS. Tidak lama kemudian, anggota Pink berbicara tentang kejadian ini dan berbagi bahwa itu adalah kecelakaan dan KBS meminta maaf kepada mereka. Namun, selama siaran langsung, pemimpin Chorong tidak bisa menahan kesedihannya membicarakan kejadian ini. Chorong berkata, alasan mengapa kami kecewa bukan hanya karena penampilan kami hari ini, tetapi sejujurnya satu-satunya alasan mengapa kami pergi ke upacara akhir tahun adalah semata-mata untuk para penggemar. Kami ingin menunjukkan kepada para penggemar bahkan hanya satu panggung lagi yang berkesan. Jadi kami pergi, tetapi kami diberi waktu yang sangat sedikit. Dalam waktu singkat itu, kami harus tampil, tapi tidak bisa menyelesaikan satu lagu penuh. Agensi, penari, dan anggota kami berusaha sangat keras untuk menunjukkan segala macam hal dalam waktu singkat itu. Kami mencoba, tetapi kami tidak beruntung. Mereka menyuruh kami untuk memotong 10-15 detik, dan kami tidak dapat melakukan semua yang kami inginkan. Jadi kami sangat kecewa. Mereka bilang itu karena ada banyak grup yang perlu tampil. Tapi kami menjadi serakah dan ingin menunjukkan lebih banyak kepada kalian, tetapi kami tidak diizinkan. Jadi, bagaimanapun, kami sejujurnya tidak harus tampil, tapi kami hanya memutuskan untuk tampil hanya untuk para penggemar. Saya tidak punya penyesalan karena itu kecelakaan, saya hanya frustasi. Nah, itulah 5 momen memilukan yang pernah terjadi pada idol K-pop. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi ya. Fighting!